teknik untuk memaksa pikiran kita, Om Bimo, menggali lebih dalam di dalam diri kita. Misal satu tahun lagi kira-kira kita untuk mendapatkan tambahan penghasilan itu kan ada metode disuruh nyatet usaha apa, jualan apa, dan lain sebagainya. Sampai kemudian ketemu 20, bagaimana 20 bisa jadi 40 jadi itu manfaatnya apa? Ya, jadi itu di dalam kelasnya juga ada materi menembus batas goals. Menembus batas goals. Iya, karena kadang orang tuh nggak clear. Tadi kan satu tentang identitas diri nih. Iya. Ketika identitas diri clear nih, pancar ke semestanya tuh clear, saya tuh siapa. Itu kan kalau semesta udah ngelihat, oh ini udah clear nih, orangnya seperti apa, tipenya gimana, maunya apa, semesta akan merespon itu. Itu yang disebut dengan clear ya? Iya, clear. Kalau orang nggak jelas, kamu siapa? Apa ya? Tujuan hidupmu apa? Iya ya. Nah, termasuk tadi, apa yang diinginkan, apa goalsnya, itu orang harus clear. Nah, kenapa sampai harus 20, sampai 30, 40 itu sebenarnya itu membuat pikiran sadar lelah. Tapi sebentar, tapi munculnya kemudian ide kelas TikTok ini tidak seperti yang ditulis waktu Om Bimo ikut pelatihan dulu. Tidak bagian seperti yang ditulis itu, enggak? Tidak. Tidak ya? Ada yang saya tulis, ada yang tidak. Tetapi beberapa yang saya tulis tidak masuk akal justru yang terjadi. Gitu. Jadi kan disuruh nulis sampai berapa level. Itu untuk membuat pikiran sadar lelah. Untuk membuat pikiran sadar kita lelah. Karena yang membatasi diri itu pikiran logik. Jadi ketika pengen apa tuh, emangnya saya mampu? Mbok ngaca wong dulu cuma lulusan SMA, anak petani gitu ya. Kok pengen miliaran, triliunan, kok pengen jadi pengusaha. Itu kan pikiran logik. Makanya dibuatlah dengan pertanyaan tambah lagi, coba tambahkan 5, tambahkan 10, tambahkan 20. Ketika pikiran sadar lelah, lalu nggak mikir tapi nulis, itulah sebenarnya ide yang sebenarnya. Wah, ini jawaban keren ini. Jadi saya banyak hal yang saya tulis yang tidak pakai mikir, artinya pikiran sadar sudah lelah, yang nulis adalah bawah sadar. Itu yang powerful. Jadi batas tentang goalsnya ketembus, batas tentang dirinya ketembus, goalsnya juga ketembus. Akhirnya clear, diri saya siapa, tujuan hidup saya apa. Sambil minum dulu, Mbak. Oke, siap. Itu yang saya bingung kan akhirnya kejawab sekarang. Berbicara tentang bejo, kalau nggak salah Om Bimo ini punya kelas happy hoki atau apa ya? Iya, happy hoki, happiness mindset dan hoki protokol. Gimana itu? Bisa diceritakan ke teman-teman? Ya, jadi hoki itu saya pernah ya di kumpulan sebuah circle gitu kan, saya dibully. Bimo itu hoki doang gitu loh, cuman pandai berkata-kata, dia tuh nggak ahli gitu. Saya diem, saya nggak perlu menjelaskan karena dia nggak tahu bahwa hoki itu bisa di-create. Hoki bisa di-create? Iya, bejo itu bisa di-create. Jadi kalau saya bilang keajaiban dan keberuntungan itu bisa di-create. Nah, ini ada hubungannya dengan pikiran logik, dengan intuisi. Jadi sebenarnya sesimpel sebenarnya kalau mau ditarik itu ya ujung-ujungnya ke sana itu. Gitu. Jadi orang yang terlalu logik, dia sulit mendapatkan hoki. Dia sulit mendapatkan berada di gelombang keajaiban dan keberuntungan. Orang yang terlalu logik, justru malah sulit mendapatkan keberuntungan. Keajaiban dan keberuntungan, termasuk hoki. Hoki saya bilang keajaiban dan keberuntungan ya, gitu. Kenapa? Karena keajaiban keberuntungan itu nggak bisa dilogik kadang. Betul. Bahkan rezeki saja contoh nih. Rezeki ada yang terduga, ada yang tak terduga. Berapa banyak orang yang minta rezeki yang tak terduga ini loh. Kalau pintunya nggak kita bukakan, kita ego bahwa saya harus menyelesaikan masalah dengan pakai cara ini. Nah, kalau Tuhan mau pakai cara lain, gitu. Saya pernah dididik gitu mas, saya didiamkan, dididik gitu ya, diizinkan mengalami bahwa saya akan dapat profit 15 juta dari project ini, dari bisnis ini, karena itu ada bisnis tentang investasi gitu ya. Nah, ternyata di hariannya orangnya cancel. Padahal saya sudah santai-santai, sudah merasa kayak itu pasti milik saya gitu ya. Nah itu akhirnya saya nanya lagi, Tuhan apa kehendakmu nih? Gitu. Kenapa kamu mengunci rezeki dari satu sumber? Kalau saya pengen ngasih dengan cara lain, kamu tidak buka. Saya mau nabur. Makanya sekarang saya sudah kapok. Saya nggak mau sumber rezeki itu hanya dari satu. Dari sini, dari keran-kerannya itu banyak. Bahkan yang tak terduga juga saya buka.
tiba-tiba orang ngasih ini, tiba-tiba orang ngasih project ini, yang tadi saya sharing di awal itu Mas Bimo, ini nanti di sini silahkan dipakai, nggak usah beli, silahkan dibangun. Itu rezeki tak terduga. Nah kalau orang nggak membuka pintu itu, nggak ada prasangka ke arah sana, mana mungkin sih, ya itu nggak akan terjadi. Makanya orang terlalu logik, dia sulit untuk hoki-hoki. Itu ada yang diberikan, ada yang diciptakan. Menciptakannya dengan cara jangan terlalu logik. Jangan terlalu logik. Jangan mentuhankan pikiran. Jangan terlalu ego. Karena ada orang yang komplain gitu ya. Tuhan setiramu rapenak ya, tak nyetir dhewe wae gitu. Sombong amat gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang Jawa bilang terima ing pantum itu salah satu untuk mendatangkan kehokian juga berarti. Iya. Hanya saja tetap harus punya mindsetnya tadi, membuka gelombang keajaiban dan keberuntungan itu. Karena kalau masih logik pun ya akhirnya tetap gak dapat juga. Gitu. Karena ada beberapa belief system yang harus kita waspadai. Yang itu ketika saya bongkar di kelas, buahnya ternyata akhirnya pada sadar, iya pantasan saya nggak kaya-kaya itu. Contoh, dari kecil sudah dididik bahwa cari uang itu susah. Iya. Cari kerja susah. Orang kaya itu sombong, ya, duit itu bisa memecah belah. Itu ketika saya suruh nulis rata-rata sama pola. Masuk surganya belakangan. Karena Bahkan, hisap. iya. Tapi bagaimana jika yang dihisap itu adalah semua pertanggungjawaban baik? Justru kan malah bekal pahalanya jauh lebih baik dibandingkan hanya rezekinya dikit, hanya pernah ngasih orang 1 kali. Dibandingkan dengan ini, bahkan sampai ada contoh gini, cinta uang akar dari kejahatan, itu tertulis dalam salah satu kitab suci agama. Dari kejahatan. Nah itu kalau orang salah mengartikan, jadi belief system itu menghambat kelimpahan. Itu akhirnya apa? Nggak mau cinta uang. Waktu di kelas saya ajarin ngomong sama uang, nyium uang, mencintai uang, memunculkan rasa cinta. Nah, cinta itu dalam bahasa Latin ada banyak, nggak cuma 1, ada 7 atau berapa gitu kalau saya. Nanti di googling aja lebih detailnya. Nah di Indonesia hanya 1. Ya cinta dengan pacar, ya kan, cinta kasih sayang, cinta itu 1. Padahal yang nggak boleh itu adalah cinta yang nafsu, hasrat yang terlalu kuat menggebu dengan uang, itu yang nggak boleh. Bukan cinta yang sayang, bukan. Kalau cinta yang sayang ini boleh. Saya ada 2 kasuistis barangkali yang mungkin bisa dibantu untuk dipecahkan ya Om Bimo ya. Berada pada posisi ketika kemudian orang hutang kepada kita gitu ya. Tidak sedikit yang kita hutangkan kepada orang, tapi tidak kembali. Gitu kan. Bagaimana memanage perasaan supaya justru itu kemudian tidak menjadikan kita menjadi hancur, tapi justru menjadi power. Ya, kita semakin naik, kita tidak jatuh, gitu kan ya. Oke, itu dulu aja deh. Jadi ini di posisi kita yang dihutangi ya. Iya. Kita yang dihutangi. Jadi gini teman-teman yang dihutangi. Tadi saya kembalikan, saya sempat singgung bahwa rezeki itu harusnya vertikal, bukan horizontal. Bukan saya ketemu dengan A dapat untung sekian, saya dapat rezeki, bukan. Karena kalau nggak diizinkan olehnya nggak akan terjadi juga. Rezeki itu harus vertikal. Saya beberapa kali ngalami. Nah teman-teman yang hutang belum dibayar itu saya mengatakan waspada. Dari sisi vibrasi itu ada jebakannya ya Mas. Tadi apa yang kita pancarkan itu yang kita tarik ya. Nah kalau orang yang nagih hutang, ingat hutang yang nggak dibayar, memunculkan apa sih? Faktor penggeraknya apa sih yang muncul? Saya nggak punya banyak uang, sehingga saya harus nagih hutang itu. Saya mengharapkan itu kembali ke saya. Itu harus hati-hati benar. Hati-hati. Itu kalau ada hutang yang belum balik, lepaskan. Rilis, lepaskan, pantulkan ke atas gitu. Karena gini, kalau itu memang rezeki bagian kita, ya. Maksud Tuhan nggak adil sih, gitu. Itu pasti kembali kok. Bahkan bisa kembali berlipat. Tapi kalau itu bukan bagian kita, ya memang harus di sana. Kita tidak boleh ego. Kalau sudah clear rezeki itu bukan horizontal, tapi vertikal. Kalau memang itu menjadi bagian dari pembersihan wadah rezeki kita, mungkin dulu kita pernah zolim, pernah nipu orang, atau nyari rezekinya tidak berkah, atau mungkin riba, atau dan sebagainya, harus dibersihkan dengan cara itu, ya kita ngikut. Saya ada beberapa yang tidak balik, Mas. Tidak ada yang saya tagih. Bahkan ketika saya ada orang minjem itu, saya harus mengeluarkan yang saya tidak akan nagih. Tapi bener loh, saat kemudian kita berusaha untuk menagih itu, kita seolah-olah khawatir menjadi orang-orang yang dalam kondisi kekurangan seolah-olah. Karena dipancarkan itu.
Khawatir itu kan vibrasi force, Iya. merasa kekurangan itu kan juga force. Dan terkadang Kecemasan. Om Bimo, saldo itu masih banyak. Tapi karena kemudian kita melihat kebutuhan ke depan itu nanti buat ini, khawatir muncul. Dan khawatir itu terjadi, kekhawatiran itu. Iya. Jangan-jangan tipis beneran nanti di akhir. Memang begitu cara kerjanya. Iya, itu. Jadi kalau kita ngomong tentang topik yang agak ini ya, tapi ada kaitannya tentang fisika kuantum kehidupan ya. Segala sesuatu peristiwa benda dan sebagainya terjadi itu sebenarnya sudah ada di medan kuantum dulu. Nah ini kalau nanti ngomong dengan loa dan sebagainya nyambung juga. Itu harus diberikan pengamatan oleh pikiran dan perasaan yang selaras. Ini saya ngomong rumus loa sih sebenarnya. Jadi kalau orang bisa clear di sini, loa terjadi. Dan termasuk hal yang negatif. Jadi kenapa itu terjadi? Karena apa? Pikiran dan perasaan selaras memberikan pengamatan di medan kuantum sehingga terjadi. Nah, kenapa yang negatif itu lebih gampang? Karena ketika orang mikir jelek, perasaannya gampang untuk jelek. Giliran positif, contoh pengen rumah besar, tapi nanti bersihnya kan susah. Nanti kalau dimaling gimana? Pikiran perasaan nggak selaras, ya nggak tercipta. Gitu, makanya apa yang kita khawatirkan kok terjadi ya? Karena fix pikiran perasaan selaras memberikan pengamatan di medan kuantum. Jadi kalau kita ngomong air mineral gitu ya, air mineral gitu, sebelum ini jadi tutup botol biru ini itu dia sudah ada di medan kuantum dan diberikan pengamatan oleh pikiran dan perasaan yang selaras. Gitu. Jadi kok khawatir begini terjadi ya? Ya itu rumusnya. Begitu. Iya. Itu penting nih karena banyak teman-teman yang mengalami hal itu gitu. Iya. Justru yang dikhawatirkan terjadi gitu. Betul, dan kekhawatiran itu force, vibrasinya force. Iya. Harusnya medan energinya diubah menjadi keberlimpahan, bersyukur, yakin gitu. Makanya kalau ketika ada orang mau minjemin, itu kita harus clear juga karena salah jawab juga salah kaprah. Kan kadang banyak orang yang ngomong nggak punya duit, padahal ada loh. Duit itu energi juga loh. Kita ngomong nggak ada, bisa dia nggak ada. Sampai ada yang nanya, gimana terus jawabnya? Ya saya bilang, saya ajarkan untuk, saya tidak ada budget untuk minjemin. Oke. Loh itu bisa piknik, bisa, budget untuk piknik, budget untuk jalan-jalan ada. Sudah ada plot-plotnya sendiri. Tapi kalau budget untuk minjemin saya nggak ada. Tapi kalau memang itu harus saya yang, jadi saya ngukur lagi, kemudian kalau saya harus bantu, saya harus mengeluarkan nominal yang saya tidak akan pernah nagih. Jadi saya keluarkan sudah. Itu benar saya memberi bukan mengutang. Versi saya walaupun versi mau dia kembali nggak kembali nggak masalah gitu. Dan saya nggak nagih. Beberapa teman tuh sampai ini minta maaf berkali-kali, udahlah lupakan. Saya nggak akan nagih. Iya. Keren. Sifat dan karakter seperti apa yang bisa mengundang uang, Om Bimo? Ya, kalau kita ngomong di vibrasi kembali lagi di situ, Mas. Karena ujung-ujungnya ngarahnya ke sana. Gitu. Jadi teman-teman itu kan sebelum saya ajari ngundang uang, ngomong dengan uang, itu memang vibrasi tentang uang harus clear dulu. Saya simpulkan begini, uang itu seperti kekasih hati. Ada kekasih hati datang nih, contoh nih kan, uang kasih hati dulu kita ibaratkan. Ada kekasih hati datang, ketok-ketok depan pintu, tok. Lalu si kekasih hati buka pintu, loh kok cuman segini sih gitu. Perasaan kekasih hati gimana? Berapa banyak orang yang ketika uang datang, kok cuman segini sih? Dia malas nggak untuk datang lagi? Atau kekasih hati datang, tok, lalu, loh kok baru datang sekarang sih? Karena aku butuhnya tanggal 5 buat bayar cicilan motor gitu. Kenapa baru datang sekarang? Gimana perasaan kasih hati? Bahkan akhirnya saya menemukan kenapa orang kalau memplanning keuangan banyak yang meleset. Saya sendiri kalau nanti ada uang datang sekian, mau saya untuk ini, bahkan pernah manage finansial tuh ada amplop-amplopnya sendiri. Minggu pertama, itu meleset terus. Saya ketemu jawabannya. Jadi kekasih hati ini mau datang, dia sudah direncanakan untuk pergi. Gimana perasaan kekasih hati? Dia sudah direncanakan untuk pergi. Ini untuk bayar PLN, untuk sekolah, untuk ini. Padahal uangnya belum ada. Tapi sudah disuruh pergi. Solusinya harus ada uang yang bercinta dengan kita. Jadi tidak semua orang dikeluarkan. Bahkan ketika mengeluarkan uang pun ada perintah-perintah tertentu. Misalkan kamu saya tugaskan untuk mengundang temanmu lebih banyak ya. Jadi nggak ada ketika misalkan nih kita beli makan di nasi padang gitu ya, lalu buka dompet, uang saya berkurang lagi. Itu bahaya. Akhirnya memancarkan bahwa uang tuh pergi gitu, berkurang pergi. Kalau saya ngeluarin uang masuk. Ingat ya, undang temanmu balik lagi lebih banyak.
Dan ketika kita terbaca oleh uang, sang kekasih hati tadi, kita adalah tuan yang baik. Siap-siap uang ngantri, Mas. Serius. Coba ngantri. diulangi, Om. Ketika kita ini terbaca, terdetek oleh uang yang kita anggap kasih hati itu, bahwa kita tuh menjadi tuan yang baik, bakal jadi tuan yang baik. Iya. Siap-siap uang itu ngantri. Karena banyak uang-uang di luar sana diterlantarkan oleh tuannya. Untuk judi lah, untuk mabuk lah, untuk maksiat lah, bahkan uang dilecek-lecek itulah. Bahkan saya pun karena saking itu kekasih hati ya, saya tidak mau naruh uang di dompet belakang. Nanti kalau kentut, kalau apa itu, jadi benar-benar dompet pun saya yang bukan ditekuk, yang lurus itu. Jadi ini kembali lagi ya, entah orang akan menganggapnya gila, tapi memang inilah gitu. Ini yang memang saya lakukan gitu. Memang saya lakukan, yang saya benar-benar melakukan uang tuh menjadi spesial, kekasih hati. Iya, kayak guru saya SMA dulu, meskipun dia guru, tapi dia punya travel banyak. Nata uang di dompet aja bener-bener hati-hati. Iya, Ya. mana kepala, mana pantat gitu ya. Bagi saya oponan gitu. Ketemu lagi saya penjelasan yang sama. Iya. Jadi saat saya sedang minus, Mas, saya kayak orang gila. Menurut orang kebanyakan, tapi menurut orang yang spiritualnya sudah nyampe, Iya. itu hal yang wajar. Saya ngomong Mas, sama uang, hai uang, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Iya, iya. Saya cium sampai aromanya tuh masuk di sini, menancap di sini. Jadi saya benar mengenali. Saya perintahkan, undang teman-temanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan. Itu pun juga harus clearkan. Karena kalau caranya nggak ajaib, nggak mudah, nggak menyenangkan, ya harus ngoyo lagi. Itu. Nah, ada logika berpikir seperti ini, Om Bimo. Tuhan mendatangkan uang, rezeki itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, akhirnya manusia didorong, ya udah, gali aja dulu kebutuhannya. Nah, Pasti itu bisa mengundang uang, gimana? Nah itu kalau saya di dalam kelas yang happy hoki, itu di pembahasan awal ada belief system yang menghambat kelimpahan. Tadi sempat saya singgung juga. Nah banyak orang tuh yang belief systemnya salah. Jadi contoh nih, sepertinya benar, padahal sebenarnya salah. Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tidak begitu. Contoh kita sebagai bapak aja, apakah kita hanya memberikan kebutuhan anak? Tidak hanya kebutuhan. Dia pengen apa kita kasih juga. Iya. Apalagi Tuhan yang maha baik. Iya. Jadi kalau ketika belief system kita, prasangka kita clear bahwa Tuhan juga mau kok mengabulkan apa yang saya inginkan. Tuhan, saya pengen mobil, ya dikasih. Tapi ketika hanya kebutuhan, akhirnya orang minta pun tidak berani. Karena belief system tadi, ketika sudah mengakar kuat di bawah sadar, memancar ke semesta, modeling dirinya seperti itu, ya begitu. Bahkan Tuhan itu memberikan rezeki sesuai dengan pola kita. Contoh gini, banyak orang yang ketika sakit, ketika apes, ketika ada bencana, ada musibah, ingat kepadanya. Jadi ketika itu selalu ngomong bahwa ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Nah, Tuhan ini kan selalu ingin dekat dengan umatnya. Dia memasang vibrasi, memancarkan identitas diri ke semesta bahwa saya ini ingat Tuhan ketika diberi musibah, apes. Nah, ketika dia lupa dengan Tuhannya, apa yang Tuhan buat? Dikasihlah lagi, apakah itu apes atau sakit atau musibah, karena Tuhan selalu ingin dekat dengan umatnya. Nah, ketika saya tahu itu, saya balik. Jadi ketika saya dapat rezeki yang besar, bonus yang tak terduga itu saya langsung ingat, wah ini karenamu Tuhan, ini karena kebesaranmu. Saya memancarkan modeling diri yang seperti itu ke semesta, sehingga ketika saya agak lupa dengan Tuhan, oh Bimo tuh ingatnya ketika dikasih bonus, ketika dikasih rezeki besar, ketika dikasih keajaiban. Akhirnya apa? Ya itu yang menjadi kita diperlakukan oleh semesta. Makanya orang-orang yang ketika sedang, mohon maaf, apa sakit atau apa, coba diubah. Apalagi yang sampai, ya gimana, apes dibawa kemana-mana, waduh, itu saya ngelus dodo gitu. Karena kan ada beberapa hal yang saya tuh walaupun tahu nggak boleh ngajarin orang, karena ngelatih ego. Kalau bukan bagian saya nggak boleh. Karena saya pernah ditegur, Mas, saya nasihatin orang gitu ya, intuisi itu datang menegur saya. Kalau saya pengen membuat dia dengan caraku, ya, menasihati dia dengan caraku, kenapa kamu nyelonong? Ego Bimo ini nyelonong gitu. Itu. Jadi sekarang kalau bukan bagian saya,
saya biarkan. Kalau misalkan Tuhan pengennya dia kejedus tembok dulu baru ngerasain temboknya keras, kenapa saya ngalang-ngalangin? Lah saya ini siapa gitu loh. Saya ditegur nasihatin orang gitu. Jadi tidak selalu orang yang ada misalnya kayak tadi apes dibawa kemana-mana saya langsung enggak begitu, enggak, itu ego yang muncul ya. Jadi saya diam aja. Tetapi kalau nanti dikondisikan saya boleh ngomong, saya diizinkan ngomong, saya akan ngomong. Ada jatahnya. Iya, jangan apes dibawa kemana-mana. Berkat kelimpahan itu loh dibawa kemana-mana. Berkat kalian. Perlindungannya loh kita bawa kemana-mana. Gitu. Oke, terkait dengan menggali kebutuhan Om, apakah benar itu bisa mendatangkan rezeki? Artinya kita kan sekarang nggak punya mobil misalnya, kayak aku 5 bulan lagi harus beli mobil gitu. Tanamkan betul kuat-kuat di dalam pikiran, dirasakan, digambarkan seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi gitu. Tapi ya kita kerjanya masih jadi karyawan. Nah, katanya kan disuruh menggali kebutuhan dulu, ciptakan kebutuhan dan nekat angsuran, ngangsur gak apa-apa, dan akhirnya rezeki akan datang untuk melengkapi kebutuhan itu benar terjadi apa enggak kira-kira? Itu bisa terjadi kalau memang dia belief systemnya gitu. Oke, ini terkait belief system ya. Terkait setiap belief orang system. beda ya. Beda, makanya dia pengen diperlakukan apa, identitas sendiri harus clear. Kalau dari cara orang yang misalkan nyari uangnya susah, ya dia harus kesusahan. Tahu saya sekarang ya. Kalau dia caranya harus menggali kebutuhan, kalau nggak nyicil nggak kesampaian, itu yang terjadi. Ya bisa terjadi gitu, ya diizinkan terjadi gitu. Tetapi saya maunya nggak usah nyicil gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak usah nyicil. iya, jadi ketika butuh uang, ketika bahkan nih contoh nih tadi kita bahas utang nih, gimana ini melampaui utang gitu. Salah satu cara tuh nggak mikir utang dulu. Oke. Selama orang masih mikirin utang, ya utangnya kan datang terus. Karena apa yang dipancarkan yang ditarik. Iya. Gitu. Jadi ketika punya utang misalnya 50 juta, tarik uang 100 juta yang lebih tinggi. Tapi nggak usah tujuannya untuk melunasi utang. Ya menurut saya nggak bijak lah kalau punya 100 juta, utang 50 juta nggak dilunasin. Tapi tarik aja nominalnya ini. Nah datangnya dari mana? Kalau kita sudah clear, kita terus melayakkan diri, kita afirmasi, itu ada kecerdasan universe, kecerdasan semesta yang akan mengkondisikan. Beberapa goal saya, beberapa loa saya, itu datangnya dari mana setelah berjalan. Jadi ketika saya menentukan goals awal tahun begini gitu ya, saya kadang nggak tahu caranya nanti gimana, bukan urusan saya. Yang penting saya clear dulu, tugas saya melayakkan diri untuk menerima itu. Bahkan ego saya nih mas, pengennya tuh langsung buka kelas loa gitu. Enggak, ada challenge buat diri saya. Kalau itu ya loa-loa kecil sebenarnya sudah terjadi, tapi ada loa besar yang itu harus saya lampaui dulu. Kalau saya diizinkan terjadi, baru saya boleh sharing. Itu untuk seperti loa seperti apa, karena saya tidak boleh cerita yang saya sendiri tidak ngalamin gitu. Ya walaupun loa kecil, ketemu dengan orang saya pengennya dia baju merah yang matching dengan saya dan sebagainya, itu sudah untuk dari 10 juta ke 100 juta sudah dan sebagainya. Rumah pengen begini juga sudah, tapi ada yang lebih disarankan untuk melampaui